dua-duanya dimasukkan nilainya, V-nya 200, cos V-nya yang satu tadi 0,8, yang satu sin V-nya 0,6, ditambah 10, di sini ditambah 23 dikuadratkan di akar, maka ketemunya mestinya tidak jauh dengan 222 itu. Coba silahkan kalian cek ya. Oke. Sambil ada yang ngecek, sambil kita dari itu tadi yang saya terangkan, ada yang mau ditanya dulu? Ya, nggak ada yang bertanya, saya anggap insya Allah sudah paham. Gampang kok ini. Kan tadi cuma Pitagoras dan rumus sinus dan kosinus ya. Pak, Oke, izin tanya Pak. silakan. Kalau tadi kan gambarnya untuk arus yang lagging ya Pak ya. Kalau Lagi. seandainya leading itu ada nggak Pak? Ada. Nah, ini nanti urutannya ya. Oke, terima kasih ini pertanyaannya. Bentar ya. Oke. Nah. Untuk yang leading, nah ini soal yang 3720 ya. Oke, tadi menyambung pertanyaannya Mbak Tasya. Kita lanjutkan ya. Dari ini ya, example 3720. Dari tes hasil tadi hubung singkat dan hubung terbuka, tentukanlah pengaturan tegangan dari alternator satu fasa 2000 volt ya, ini alternatornya spesifikasinya 2000 volt. Oke. Satu fasa dan dia mengirimkan arus 100 ampere pada saat cos V1, yang kedua saat cos V leading, dan yang ketiga iya lagging tadi, leading dan lagging. Ini urutan mengerjakannya nanti unity, kemudian lagging dulu seperti ini supaya berulang yang di atas, terakhir nanti kita leading ya. Oke. Kemudian hasil tes ini, hasil tesnya ini. IF-nya, ISC-nya itu 100 ampere. ISC itu arus hubung singkat ya. Eksitasinya 2,5 ampere. Jadi dengan eksitasi 2,5 ampere menghasilkan arus hubung singkat 100 ampere. Dan kemudian saat pengetesan hubung terbuka, generatornya tidak dibebani, tegangan jepitnya di open, maka memperoleh tegangan 500 volt. Ini diperoleh pada saat open circuit tes hubung terbuka dengan eksitasi yang sama 2,5 ampere ya. Sedangkan nilai resistansi yang diperoleh itu adalah 0,8. Lalu rumus ya ini ya, I sama dengan V per Z gitu ya. I P sama dengan V bagi I begitu ya. Tapi di dalam kasus ini yang dicari tadi apa itu rumusnya di atas, saya kok malah lupa. Sebentar. Nah, E sama dengan I per Z, I kali Z. Maka Z itu sama dengan E per I ya. Jadi ini tulis saja dulu ini. Z sama dengan E per I ya. E-nya adalah open circuit,
I-nya adalah I short circuit ya. Lalu ketemu ini 5 ohm. Lalu pertanyaan A adalah saat cos V-nya 1. Ini tolong tadi yang bertanya juga untuk yang lain. Jadi kalau diketahui I cos V-nya 1, maka penggambaran fasornya, tegangan dan arus ini menjadi satu garis ya. Jadi ini kalau boleh saya katakan ini adalah V, ini adalah V, mungkin yang ke sini adalah I ya. Sehingga V dan I itu menjadi satu garis ya. Kemudian setelah V ini 0 sampai V-nya tadi adalah 2000, sudah diketahui ya. Maka di titik ujung panah ini kemudian ditambahkan nilai I kali RA. Dalam hal ini 80. Mana nilainya? Oke, di atas ya. Mana? 80-nya mana? I kali RA. Belum ada ya? Oke, kita tahu bahwa arusnya adalah 100 ampere ya. Maka IRA tinggal kalian masukkan, oh ini IRA-nya ini ya, 80 ya. Ini masuk ke sana. Kemudian yang sisi miring ini adalah IXS, I kali XS. Nah, ini perhitungannya adalah ini, 494. 100 dikalikan 4,936. Ini kemudian masuk ke sini. Ya. Ini masuk ke sini. Maka dari titik ini kita tahu ini adalah segitiga di mana siku-sikunya di sana, di pojok. Maka kita tahu nilai E0 adalah V ditambah IRA dikuadratkan ditambah IXS kuadrat. Ya. Dalam hal ini nilainya 494 kuadrat. Maka E0 sama dengan, rumus dulu ya. Saya menyarankan E sama dengan akar kurung buka V ditambah IRA dikuadratkan ditambah IXS dikuadratkan di akar ya. Kemudian setelah nulis itu baru nulis E0 ini. Masukkan V-nya 2000, masukkan IRA-nya 80 sesuai hitung ini ya, di atasnya ini. Kuadrat di dalam kurung dikuadratkan, kemudian ditambah I kali XS ya. IXS dikuadratkan. Sama ya. Kemudian dijumlahkan dan diakar. Insya Allah ketemunya 2140. Itu poin yang pertama. Lalu dihitunglah regulasi tegangannya bahwa persen regulasi adalah E dikurangi V dibagi V kali 100%. Di sini ketemu 7%. Oke, itu yang untuk cos V 1. Lalu untuk cos V leading, langkahnya sama dengan tadi yang di atas ini ya. Nah, langkahnya sama dengan yang di sini. Gambarnya mana? Ini gambarnya. V-nya 2000, ini adalah arus, ini adalah I kali RA. Ini salah, ini gambar 80-nya ini harusnya agak ke sana ya. Nah, ini yang 80 volt. Jadi kalau di sini adalah IRA, dan kita tahu ini garisnya sejajar ya.
maka yang sisi di bawah ini juga sama 80 volt. Maka kemudian sesuai kita kuras lagi ya. Yang ini ya, kita mengerjakan yang poin 3 dulu. Maka V cos V ditambah IRA kuadrat. Ini yang poin 3 ya. Ini ditulis rumusnya dulu ini harusnya. Yang B ini kalau mengerjakan adalah pertama adalah E0 sama dengan akar seperti itu, kurung buka, V cos V plus IRA kuadrat ditambah sisi miringnya adalah V sin V ditambah IXS-nya 49, saya tambah aja IXS kurung tutup kuadrat. Lalu masukkan harganya E0 ya. Dimasukkan 2000 kali 0,71 plus 80 kurung kuadrat ditambah 2000 kali 0,71 ditambah 494 yaitu IXS, kemudian dalam kurung dikuadratkan. Kemudian dua-duanya ini diakar, pangkat setengah ini ya, di buku ini 4,5, tapi sejatinya dia adalah akar ini ya. Maka ketemu tegangannya adalah 2432 volt. Maka pengaturan regulasi tegangannya adalah 2432 min 2000 per 2000, maka ketemu 21%. Oke, ini sama dengan yang di atas sehingga tidak terlalu sulit. Lalu yang leading gimana? Tadi pertanyaannya siapa? Sylvia. Tasya ya. Oke. Nah, ini kalau kita menggambarkan lagging, itu berarti kan tegangannya di tengah, yang di bawah adalah arus ya. Ini kalau dilihat searah berlawanan dengan jarum jam, maka seolah-olah arus ini tertinggal dari V ya. Itu di posisi lagging. Sedangkan di posisi leading, gambar yang C ini arusnya meninggalkan. Arusnya justru di depan. Ini arahnya putarannya juga ke kiri begitu ya, ke atas. Maka terlihat bahwa I itu meninggalkan V. Artinya I itu adalah leading. Menggambarkannya sama ya. Kalau istilahnya saya suruh gambar di awal, ini adalah arus. Kemudian saya akan menggambar tegangan. Kemudian ini akan saya buat tegak lurus seperti itu ya. Kemudian ini adalah drop tegangan I kali RA, begitu. Kemudian dari gambar ini sudah diketahui titik ujung IRA ini saya tarik ke atas mengikuti sejajar dengan sebelah kirinya. Maka di atas ini juga nilainya I kali RA. Nah, pertanyaannya E0-nya yang mana, Pak? Inilah E0. Dari titik 0 ini, dari titik ujung segitiga kita, maka ditarik. Nah, ini nilainya sebetulnya tertentu ya, tetapi karena ini untuk sketsa saja, asal-asalan saya buat ya. Kemudian antara V dengan I, inilah sudut cos V atau sin V, terserah nanti mana yang mau diukur. Jangan bingung dengan posisi segitiganya. Prinsipnya di depan sudut adalah Y, di bawah sudut adalah X, sisi miringnya adalah V. Ya. Sisi miring adalah V-nya. Oke. Lalu ini rumus kita
masukkan angka-angkanya ya. Yang pertama V sudah diketahui 2000, IRA sudah dihitung tadi. Kalau nggak salah berapa tadi? 10. IRA-nya berapa? Oh, sorry. IRA-nya 80 ya. Ini adalah 80. Oke. V-nya adalah 2000. Oke. Lalu pertanyaannya kemudian ini berapa? Iya. Ini kita kan sudah diketahui yang ini. 494 tadi IXS sudah diketahui. Pertanyaannya mencari sisi miring. Kenapa sisi miring ini? Ingat ini segitiga kita ini siku-sikunya di sini ya. Siku-sikunya di sini. Maka kalau kita mau menghitung nilai E0, E0 kuadrat rumusnya tulis di sini ya. Sini ya. E0 kuadrat sama dengan sisi tegak dari segitiga, sisi bawah dari segitiga. Di gambar ini atas, tetapi saya harus membicarakannya seolah-olah kalau dibalik ya. Ya kalau di sini saya ngomongnya atas ya. I, di mana I adalah nilai dari V 2000 dan kemudian sudutnya diketahui ya. Sudut V-nya ini kan diketahui ya. Maka kita hitung dulu. Maka V sama dengan berapa tadi rumusnya? Kok lupa ya? Oh, 0,8 leading. Mana ya tulisannya? Oke. Ya, 0,8 leading ya. Maka sama seperti tadi, saya akan menanyakan cos V sama dengan 0,8. Berarti V-nya sama dengan di berapa ya? 36,8. 36,8. Lalu hitung sekalian sin V sama dengan sin 36,8 sama dengan berapa gitu ya. Tadi kalau nggak salah 0,6 ya. Oke, ini kemudian kita pakai untuk hilang ya. Di atas, Pak. Ya. Oke, ya ini ya. Oke, ini sampai mana sih? Oke. Sin V-nya adalah 0,6, cos V-nya 0,8. Sama ya, sama dengan yang di atas. Lalu berarti kita sudah tahu sisi miringnya sudah tahu, sisi tegaknya belum ya. Tegaknya adalah sisi ini. Nah, sisi ini itu sama dengan ini ya nilainya, yaitu sin. Bentar, ini saya hapus yang lain lah, biar agak cetol, biar terlihat ya. Oke. Kemudian sinus sudut V yaitu ini sama dengan depan sudut Y ya, tadi perjanjiannya ya, dibagi sisi miring, sisi miringnya V.
Maka kalau kemudian ditanya Y-nya berapa, yang dicarikan sisi miringnya Y ya. Y tinggal V sin V. Oke, udah ketemu. Lalu yang sisi ini apa? Yang sisi atas. Oke, kita cari lagi. Oke. Oke, yang sisi ini apa? Sisi ini adalah cos X. Udah kelihatan di sini ya. Oke. Cos X sama dengan sama, yaitu cos X. Bukan cos X ya. Cos V sama dengan sisi yang miring ini tadi kita bahasakan sebagai X, dibagi sisi miringnya adalah V. Oke ya. Maka kalau ditanya X sama dengan berapa? V kali cos V. Lalu ini sudah diketahui. Ini juga sudah diketahui nilainya 80. Dan sisi miringnya ini sudah diketahui Y. Lalu yang belum diketahui yang kecil ini. Oke, berarti yang kecil ini adalah Y dikurangi 494. Maka tulislah Pitagoras kita ya. Saya tulis di sini aja rumusnya. E0 ini ya. E0 sama dengan akar. Oke. Kurung buka. Sisi miring ini, sisi tegak ini apa? V cos V cos V ditambah IRA kuadrat ditambah ini sisi yang kita cari kan berarti kan ini dan ini ya, ini kuadrat ditambah ini kuadrat sama dengan E0 ya. Yang ini adalah V sin V sin V dikurangi ini apa ini? IXS. Oke, kurung tutup kuadrat. Maka ketemu E0 sama dengan rumusnya yang ini. Kita pakai yang di buku aja. Poin yang kedua. Yang kedua adalah tadi yang leading ya pertanyaannya. Yang kedua adalah V 2000, tegangannya V 2000 kali cos V, cos V-nya 0,8 ditambah I kali RA 80. Dan ini dikuadratkan. Selesai. Kemudian kita beranjak ke yang lain, yaitu V cos V. Ya, di sini kan Y sama dengan V sin V, sorry. Kok cos V? Sin dong, mana tadi orang-orangnya? Oke. V sin V ya. Oke. Maka 2000 kali 0,6 sin V dikurangi ya. Kenapa kalau dikurangi? Kita lihat gambarnya tadi ya. Gambarnya kan berarti ini dikurangi ini. Ini dikurangi ini. Maka ketemu. Nah ini. Maka sisi miring tambah IRA kuadrat ditambah
V sin V dikurangi IXL. Maka kemudian jadilah rumus ini. 2000 kali 0,6 dikurangi IXL. Kemudian di akar ya. Ini dipangkatkan setengah sama aja. Dikuadratkan dulu baru dipangkatkan setengah. Dari situ kemudian diketahui hasil tegangan leadingnya itu adalah 1820 ya, 1000. Lalu ini dimasukkan ke rumus pengaturan tegangan di mana tegangan awalnya adalah E0-nya adalah 1820 dikurangi E awalnya 2000 dibagi dengan yang 2000-nya. Maka ketemu kali 100%. Maka ketemu minus 9. Mengapa minus? Ini karena kebetulan bebannya itu adalah kapasitif. Dan tentu hal ini sangat jarang terjadi, tetapi sangat mungkin ya. Sangat mungkin itu terjadi. Baik, kemudian ini dikurangi. Mana tadi? Ini ya, dikurangi ini ya. Poinnya adalah dikurangi. Kemudian diukur, dihitung, kali 100% ketemu minus 9. Ini artinya bahwa pengaturan tegangan pada saat PF-nya 0,8 itu kompensasinya tidak dengan menaikkan eksitasinya, tapi justru mematikan eksitasinya sampai tegangan yang diinginkan tercapai. Oke, itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan Rani ya, Tasya Rania. Oke, itu menjawab Mbak Rani. Terima kasih, Pak. Oke. Terus ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup berarti habis. Tinggal kalian latihan ya nanti ya. Ini sama semua. Ini sama semua. Cara membuatnya sama. Ininya sama. Ininya sama. Ini yang lagging ya. Leading ya. Ini yang leading. Seperti itu. Ini sama. Rumusnya sama. Ini lagging. Yang ini leading. Tapi jangan dihafalkan rumusnya. Teorema itu aja Pythagoras diingat-ingat tuh ya. Ini juga sama. Iya, berarti ini sudah bisa semua. Tinggal kalian dari contoh-contoh soal ini silahkan dibuat seperti tadi saya melengkapi rumus-rumus yang memang nggak ada tadi ya. Ini kan terus nggak ada rumusnya ini. Nggak boleh seperti ini karena ini harus mulai dari awal. Selalu menuliskan rumusnya dulu baru angkanya. Rumus dulu baru angka. E0 sama dengan mana logika dari gambarnya ke tulisan rumus ini ya. Jadi harus ada gambarnya dulu, baru kemudian bisa menyesuaikan rumusnya. Dan seterusnya. Ini kemarin kalau silakan. Oke. Kisi-kisi yang pertama semua contoh soal ya sampai ke tutorial problem. Ini. Oke, sampai ke sini. Ini saya minta untuk dibuat dan dikumpulkan nanti justru sebelum ujian ya. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya kalian sudah siap nanti di dalam ujian. Karena insya Allah soal-soal akan saya ambilkan dari buku ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kalian kuasai itu di alternator. Kalau secara umum sebetulnya ini ya di daftar isinya itu. Nah ini
Tetapi kita tidak semua karena tidak sampai ke mana? Sampai ke generator sinkron ya. Di paralel operasi tidak sampai ke sana. Nanti bagi yang mau tugas akhir ya wajib belajar sampai ke sana. Tapi bagi yang tidak silahkan mulai mulai memikirkan tugas akhirnya ya. Ini sudah tahun kedua atau pertama ini ya. Oke, terus yang kedua yang harus dikuasai apa? Yang harus dipahami, kayak saya diktekan dulu. Saya itu mau ngetik kok. Ya, belum sempat. Nanti coba dicek-cek di ya. Cek-cek di Sinau. Ini ya, yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran alternator. Ini sebentar, saya tutup dulu. Bentar, saya buka lagi supaya bersih ya. Oke. Share screen. Oke, ini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran alternator. Jadi ini sebetulnya di sana kemarin logika saja ini ya, mengenai logika bagaimana sih generator lebih kecil kok lebih efisiensinya lebih rendah dibanding dengan yang besar begitu ya. Itu kemudian bagaimanakah alternator berbeban itu yang mempengaruhi apa ya. Tentu ini sudah tahu ada RA, XL dan reaksi jangkar. Nah, ini kalian tidak berhenti RA, ini enggak. Terangkan RA-nya itu apa, XL itu apa, dan reaksi jangkar itu apa. Kemarin sudah saya terangkan ya. Di sini sudah ada reaksi jangkar itu seperti apa ya. Ini resistansi ya. Kemudian reaktansi bocor itu seperti apa? Ya ini, begitu kan. Kemudian reaksi jangkar itu apa? Ya, ini kalau definisinya ya hanya ini yang merah begitu. Tetapi saya tidak berhenti di situ saja. Yang kepengen saya tahu adalah bagaimana proses reaksi jangkar ini diperoleh atau terjadi. Ya. Kemarin kalau nggak salah saya menerangkannya dengan menggunakan hukum Faraday ya, dengan dikombinasikan dengan di motor listrik nggak salah, yaitu kaidah Fleming tangan kanan dan kiri, karena dua-duanya ini terjadi ya. Dan reaksi jangkar ini adalah sebagai reaksi ya, reaksi dari generator karena generator itu diberi beban. Karena kalau generator diberi beban, otomatis mengalir arus, dan arus pada lingkungan yang mengandung B dan mengandung L, maka dia akan menghasilkan gaya yang sifatnya melawan dari penggeraknya. Itu efek dari mekanisnya. Lalu efek non mekanisnya apa? Ini yang saya kemudian terangkan di sini. Nah, ini adalah reaksi jangkar semua ini. Pada cos V1 ya. Efeknya apa? Pada cos V0 ekstrim ya ini ya. Zero PF lagging ini ekstrim. Ini efeknya adalah saling mengurangi atau meniadakan. Kalau ini demagnetizing ini namanya meniadakan. Kemudian zero PF lagging ini dia yang poin C ini menjumlahkan ini. Ini wholly magnetizing ya. Berarti itu efek dari reaksi jangkar. Kemudian untuk reaktansi sinkron itu seperti apa? Tinggal kalian mengatakan kalau reaktansinya itu adalah
dari drop tegangan dikalikan arusnya sama. Kalau reaksi jangkar ini ya ini distorsinya ini nanti ya. Karena tentu saya tidak membuat soal misalnya dengan cos V mendekati 0 gitu kan, enggak. Umumnya ya 0,7, 0,8, 0,9. Sehingga yang ekstrem ini hanya untuk pengertian. Sehingga kalian harus paling tidak paham. Kemudian reaktasi sinkron ini gambar sudah insya Allah paham ya. Pengertian ini bahwa reaktansi sinkron itu jumlahan reaktansi bocor dan reaktansi armatur. Jangkar itu tadi ya. Kemudian ini adalah diagram yang kalian harus pahami dan nanti kalau gambar contohlah ketiga kondisi ini. Cos V1, cos V lagging tertinggal, yang ini cos V leading. Oke, ini rumusnya masing-masing. Sekali lagi, jangan dihafalkan, tapi gunakan segitiga. Iya, segitiga Pythagoras. Ini apa ya ini? L ya, XL. Oke, contoh soal, oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengaturan tegangan? Ini bagaimana sifat pengaturan tegangan? Ya, kalau beban berubah, maka akan ada perubahan tegangan terminal. Nilai besarnya perubahan ini itu tidak hanya dipengaruhi oleh beban, tetapi juga power factor dari beban. Ya, ini pengertian yang harus dikuasai. Ya, yang menentukan pembebanan tuh dropnya itu tidak hanya beban, nilainya besar, itu tentu ya, tetapi ternyata cos V itu juga ikut berpengaruh. Oke, kemudian ini pengaturan tegangan itu apa yang dimaksud ya? Ada dua, pengertiannya satu ya ini, didefinisikan sebagai naiknya tegangan pada saat beban penuh full load, beban yang full itu dihilangkan dengan tetap mempertahankan nilai eksitasi dan kecepatan. Itu definisinya, rumusnya ini. Ya. Kemudian bagaimana cara memperoleh pengaturan tegangan? Tadi kalau generator kecil ini untuk generator kecil. Untuk generator besar mana? Ini untuk generator besar. Sebetulnya ada tiga ya, ini juga, ini udah. Cuman kita di soal di sini saya batasi satu karena itu satu sudah agak lebih mendekati. Kemudian bagaimana memperoleh nilai resistansi, bagaimana memperoleh karakteristik hubung buka, bentuknya seperti apa, bagaimana mencari short circuit karakteristik, bentuknya seperti apa, dan soal-soal ya. Kemudian yang merah-merah mana ya? Ini sudah. Oke, ini sudah ya. Bagaimana memperoleh OCC, bagaimana memperoleh SCC. Gambarnya ini dan kalau ini gambar ya, fasor ya. Ini dihafalkan saja ya. Tapi ini adalah gambar kamu memperoleh open circuit karakteristik maupun short circuit. Ini tolong dipahami. Kemudian coba saya baca ini ya. Nilai dari pengaturan tegangan untuk faktor daya satu atau leading juga bisa diperoleh dengan cara-cara yang sama dengan yang di atas ini maksudnya. Kemudian ada note di sini yang kedua, metode ini yaitu metode menggunakan beban penuh maupun beban nol tadi ya,
menggunakan short circuit karakteristik maupun open circuit karakteristik, ya, maka di sini dikatakan bahwa metode ini tidak akurat. Kenapa? Karena nilai Z yang diperoleh itu selalu lebih besar dari nilai saat kondisi normal, ya. Dan pada saat kondisi normal dan jenuh, ya. Kemudian oleh karena itu maka nilai dari pengaturan tegangan yang diperoleh itu biasanya itu lebih besar dari nilai actual kalau dites menggunakan misalnya kayak yang generator kecil tadi, diberi beban kemudian sekonyong-konyong beban dilepas. Ya, kemudian pada kondisi saturasi yang rendah maka nilainya itu sangat besar. Ya, kemudian oleh karena itu maka efek dari ampere turn yang diperoleh itu akan lebih besar kalau pas kondisinya itu mendekati kejenuhan. Maka pada saat kondisi hubung singkat kita tahu saturasinya itu sangat rendah karena nilai MMF atau magnetomotive force-nya itu seolah-olah dia demagnetizing, saling menghilangkan magnetnya, ya. Kemudian berbagai macam nilai Z itu juga diperoleh, ya, dengan cara yang hampir sama. Kemudian poin ketiga, nilai Z biasanya diperoleh dari arus beban penuh pada saat pengetesan hubung singkat. Ini poin yang ini, ya. Ini. Kemudian reaktansi armatur atau reaksi jangkar tadi biasanya digabung saja ini. Dan XL ini membentuk XS, ya. Membentuk reaktansi sinkron. Jadi reaktansi armatur jangkar dan reaktansi bocor leakage itu dijumlahkan. Dia menjadi namanya reaktansi sinkron. Terus ya kalau mengerjakan soal nanti komen-komennya saja, ya. Itu saja teorinya, tidak banyak. Silakan dipelajari dan dikerjakan ini soalnya, dikumpulkan nanti saya mencoba buka lewat ini, ya. Nanti mungkin serentak minggu depan ini mungkin saya tambah seminggu lagi lah, 2 minggu lagi dikumpulkan sesuai tanggal kuliah masing-masing. Nanti saya share itu apa kisi-kisi yang tertulis. Tapi intinya tadi yang saya katakan yang ditanya Mbak Alin tadi. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sekedar gambar, ya. Ini yang router tadi modelnya menggambar, ya. Ini malah agak lebih ribet karena skala-skalanya harus benar. Itu makanya saya lebih senang yang perhitungan tadi sederhana walaupun tidak sempurna, ya, tadi sudah saya terangkan. Itu kadang over eksitasi sehingga dia saturasi nggak cocok. Kalau di full load atau beban nol justru belum saturasi sehingga nggak normal. Ya itulah lebih dan kurangnya metode. Maka sebetulnya tidak ada yang benar dan salah, tetapi ada yang pendekatannya paling optimal. Ini sama, ya, ini hanya tadi tabel-tabelnya ini sudah dituliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, tidak sampai di sini, cukup yang di atas saja. Oke, yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan?
Nanti saya buka sekitar 2 minggu ya untuk apa namanya SIM-nya apa ya yang di Sinaunya, sehingga kalian punya waktu 2 minggu untuk mengumpulkan. Metodenya sama, kerjakan, boleh tulis dengan tangan. Kemudian kalau gambar ambil di internet juga boleh, tapi saran saya sih orek-orek pakai penggaris lebih cepat ya, sehingga kalian paham ya. Terus nanti difoto seperti itu, jadikan satu file, kemudian dikirim menjadi satu file satu anak ya. Urutan begitu, rentengan. Jangan hindari mengumpulkan lebih dari satu file ya. Artinya ini separuh di sini, separuh di sana. Nanti taruhannya itu tidak akan termonitor, kadang-kadang kalau hilang kan malah rugi. Ya, diusahakan itu satu gambar. Oke, mungkin itu untuk motor sinkron atau generator sinkron atau alternator. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau ini masih banyak ya sebetulnya. Silakan. Example-nya boleh. Ini dari sini. Jangan yang lilitan ya. Oke, mulai dari example dari atas saja ini. Awal. Oke, ini mulai example ini. Nah, 3716 terus ke bawah sampai tadi. Sampai ke tutorial problem. Ini ada bagian yang agak seru. Nah, ini silakan ini dibuat agak terakhir aja ya. Jangan sampai nanti waktumu habis untuk ngoprek di sini, tapi ternyata yang lainnya nggak kesampaian ya. Itu sampai ke bawah, itu tadi yang saya kasih tanda, kamu juga boleh ngasih tanda. Dikerjakan terakhir karena itu agak perlu. Nah, ini sampai tutorial problem 372 ini ya mulai nomor 1 sampai nomor 9 ke atas. Seperti itu. Nanti kalau kalian ya sudah biasa mengerjakan ini sampai di sini, latihan saja terus, ya nggak usah belajar. Nanti kan soalnya dari sini, kalian sudah tinggal nyalin saja. Begitu ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin untuk sore malam hari ini saya cukupkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Matur Pak. suwun, Pak. Sama-sama. Pak. Ya.